berdamai dengan saling memaafkan. Kakak mau tanya nih, kalian pernah nggak berkelahi dengan kawan kakak? Ketika Ika berkelahi dengan kawan Ika, ada saling maaf atau tidak? Kita dalam berdebatku baca dan mulai dari tapi dalam saling memaafkan. Materi kita hari ini bukan damai dengan saling memaafkan. Betul ada? Rame-rame. Kalau kita saling memaafkan, Allah itu suka atau tidak? Suka. Jadi kita sebagai manusia harus saling memaafkan. Allah saja memaafkan hambanya, apalagi kita sebagai manusia. Ketika kita memaafkan teman kita atau orang lain yang membuat kesalahan, hidup kita juga akan tenang karena tidak ada dendam dalam diri kita. Baik, yang pertama juga kalian tahu nggak apa itu damai? Masa udah tahu? Tahu nggak? Tahu. Hidup damai itu keadaan kita berperang dan rukun, baik dalam hati maupun sekitar. Yang bersumber dari diri kita sendiri, dari rasa syukur dan kemampuan untuk mengelola masalah kita tadi tanpa kekerasan ataupun emosi. Nah, kalau kata maaf kita tahu nggak? Kata maaf itu ada dalam Asmaul Husna, yaitu Al-Afu, yang artinya Maha Pemaaf. Nah, berarti Allah itu menghapus segala dosa kita dan kesalahan yang banyak dalam ketika kita berusaha kepada seseorang yang telah kita buat zalim atau kita sakiti. Contohnya itu kita memaafkan kesalahan teman kita, kita tidak membalasnya, tetapi mendoakannya dengan baik. Nah, dalam Al-Quran juga ada perintah untuk saling memaafkan dan hidup dengan tenang. Ingat ya, yang pertama itu terdapat dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 10, yang artinya itu sesungguhnya orang-orang yang beriman bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Yang kedua ada Quran surah Al-Imran ayat 34. Ingat-ingat Al-Quran ayat berapa? Tahulah ada berkatanya, yang artinya dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Nah, dalam Al-Quran saja sudah disebut bahwa kita itu harus saling memaafkan. Jadi kalian kalau ada masalah ataupun kesal dengan orang lain, membuat jika teman kalian contohnya membuat kalian kesal, terus dia tidak meminta maaf, tapi dalam diri kita menganggap untuk meminta maaf. Nuri, Kita akan senang say hi. tidak ada amarah. Say hi.
contoh teladan Nabi Muhammad. Nah, kita tahu semuanya Nabi Muhammad juga menjadi teladan dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, Nabi Muhammad ini mempunyai sikap pemaaf. Yang pertama, dia tidak dendam. Nabi selalu mengutamakan maaf bahkan kepada orang yang berniat membunuhnya. Jadi kita juga sendiri harus mempunyai sikap pemaaf. Yang kedua, mendoakan kebaikan. Membalas perlakuan buruk bukanlah hal yang baik, karena itu sama juga kita tidak membalas buruk itu juga sama dengan orang tersebut. Jadi kita balas dengan kebaikan. Yang terakhir, kebersamaan. Nabi Muhammad mempunyai teladan mengedepankan kedamaian daripada peperangan. Jadi jangan mengedepankan perkelahian ya. Di umur segini emang biasanya mulai ada circle pasti ada kan. Nah, contoh itu damai dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, pasti sering terjadi. Tidak mengejek atau menghina teman. Pasti kalian di sini sering mengejek teman. Perbuatan yang tidak baik. Dan itu tidak boleh. Kita harus bersikap yang apalagi terkait orang tua ya, tidak boleh mengatai orang tua. Biasanya mengatai orang tua. Yang kedua, mau berbagi makanan atau alat tulis. Nah, ketika kalian punya makanan lebih, sebaiknya kalian berbagi kepada teman kalian. Dan selanjutnya, bermain bersama tanpa pilih teman. Nah, pasti di sini kan kakak semua tadi kalian bersikap ya. Nah, jangan terlalu ya sebenarnya. Kita selalu bersama bermain maksudnya. Dengan ini bersama ini tidak mau karena ini dari misalnya introvert. Kalian tidak mau menemaninya, jangan seperti itu ya. Selanjutnya, mendengarkan pendapat teman saat diskusi. Nah, ketika teman mengutarakan pendapatnya, kalian jangan langsung tidak mau pendapat kamu tidak mau, jangan seperti itu ya. Kita harus mendengar dulu pendapat teman kita. Selanjutnya, tidak membuat keributan kelas. Iya, kalian jangan ribut di kelas. Selanjutnya, contoh sikap saling memaafkan. Nah, contoh sederhananya itu meminta maaf saat tidak sengaja menyinggung teman. Itu contoh kecilnya. Ketika kita menyinggung teman kan tidak sengaja, mungkin ada yang terbawa emosi kan. Nah, itu hal sederhana, tapi kita juga harus meminta maaf kepada teman kita. Yang kedua, memaafkan teman yang pernah mengejek. Nah, siapa yang sini pernah mengejek? No. Siapa yang pernah mengejek? Tidak boleh.
Tapi yang membalaskan kelak di kemudian hari bukan murid, tapi orang lain. Kelak akan ada pembalasannya. Mantap, kita bertahu sekarang. Lupa lagi. Ingat dong. Yang selanjutnya mau berdamai setelah bertukar. Nah, ketika kita sudah meminta maaf, kita harus memaafkannya. Karena dia sudah ada inisiatif untuk meminta maaf kepada kita. Jadi perselisihan itu tidak akan lama. Jika kita tidak mau memaafkan teman kita, pasti perselisihan itu akan lama. Dan itu juga tidak akan menyenangkan bagi diri kita sendiri. Selanjutnya tidak menikah. Nah, menikah tidak boleh. Karena kalau kita punya dendam, pasti hati dan pikiran kita tidak tenang. Karena pikiran kita berdendam tinggi karena dia mampu bersamanya. Jadi tidak boleh Nah, dampak dari orang yang tidak memaafkan, kehidupan tidak akan tenang, baik dari fisik maupun mental, tidak akan sehat, bisa memicu stres, depresi, dan tekanan darah. Mari hidup damai dan saling memaafkan. Nah, dengan kita hidup damai dan saling memaafkan, juga berpengaruh dalam hidup kita. Yang pertama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua mendapatkan pahala melebihi pahala sedekah. Yang ketiga dalam meneladani Rasulullah. Yang keempat menghapuskan rasa bersalah yang berkepanjangan. Dan yang terakhir terbebas dari rasa dendam dan penyakit hati. Selain itu mempererat persaudaraan dengan kita saling meminta maaf jika ada salah, itu juga mempererat persaudaraan. Ini terkait materi yang kita tak sampaikan. Walaupun mungkin ada di antara kalian yang tidak mau mendengarkan dari kakak, tidak apa-apa. Selanjutnya nanti kakak ada dia suka ada yang berenam, kakak mau kita buka kelompok. Ada yang berenam, ada yang
jawab. Nah, jadi teman. Ini Oh, dia aku nang sini deh. Tidur deh. Tidur. Sebenarnya pendek tapi kakak lupa bawa. Ya. Nah, di sini ada gambar. Nggak jawab di sini. Ini namanya perbuatan apa, sikap apa. Nah, jika ada jika ada jika jadi berkelompok nggak jawab nih ya. Ibu nak bagi dulu. Mulai ngerekod. Lah. Orok lagi ini bentar ya. Orok lagi ini bentar ya. Nih. Nah. Tunjukin gambar.
sudah berak. Oke, Be. Soal yang mudah. Tadi kita sebut ada surat yang terkandung penjelasan tentang hidup damai dan saling memaafkan. Ada dua kan? Nah, sebutkan dua surat apa saja? Tunjuk tangan, tunjuk tangan. Satu, dua, tiga. Ayat 113. Benar. Dua kan? Tadi yang benar disebut kawannya surat, cuman salah ayat atau berapa? Seribu. Itu adalah buku penjelasan hari ini. Kita ngerti loh. Ada yang ditanyakan tak?
Baru nyari. Jawab apa? Nah, ini menurut kalian, kenapa memaafkan ini lebih sulit daripada meminta maaf? Siapa yang mau menjelaskan? Daripada meminta maaf, siapa yang mau menjelaskan? Kenapa memaafkan ini lebih sulit daripada meminta maaf? Memaafkan. Memaafkan ini sulit daripada meminta maaf. Mengajak. Jangan beribu nih. Apa? Sakit hati yo. Lagi penjelasan lain dah. Terus lagi kenapa meminta maaf? Kenapa memaafkan lebih berat daripada meminta maaf? Nah benar, kenapa memaafkanku lebih berat daripada meminta maaf? Karena terkadang seseorang yang menyakiti kita terlalu dalam terkadang memang agak sulit dimaafkan. Tapi kita sebagai manusia, tidak lagi Allah saja memaafkan, apalagi kita sebagai manusia harus saling memaafkan. Adik-adik, jadi untuk kesimpulan materi yang Bapak sampaikan hari ini, tindakan dan saling memaafkan merupakan sifat yang harus dimiliki setiap orang, terutama umat muslim, agar tercipta hubungan yang muslim dan harmonis. Dengan saling memaafkan, kita dapat menghindari permusuhan, kita memiliki banyak teman, serta hidup kita akan menjadi tenang dan damai bahagia. Sikap pemaaf ini juga merupakan bagian dari sikap Nabi Muhammad SAW yang berbuat baik dan memaafkan orang lain. Jadi kita sebagai manusia harus tanamkan dalam diri kita untuk sikap pemaaf ini. Dengan kita menunjukkan sikap pemaaf ini, kita menjadi salah satu hamba Allah yang baik hati juga karena kita memiliki sikap pemaaf. Mungkin itu saja yang bisa dapat kami sampaikan. Terima kasih kepada kalian ya atas telah meluangkan waktu. Jika kakak ada salah kata atau penjelasan kakak minta maaf ya kalian semua. Terima kasih banyak. Kakak tutup, kakak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik hati juga karena kita memiliki sikap pemaaf. Mungkin itu saja yang bisa dapat kami sampaikan. Terima kasih kepada kalian ya atas telah meluangkan waktu. Jika kakak ada
warahmatullahi